Pertanyaannya adalah Renato worry sekali sih ngomongnya gini tuh. Aku kada coba masuk tuh kan, masuk. Halo, tiba-tiba punya channel. Kebetulan apa ya, ada DM dari bukan follower sih. Kalau follower kan artis semua biasa, manusia biasa. Ada DM seperti ini ya, sini. Editornya masih belajar, jadi kan bingung sini bingung gitu. Pada prinsipnya ada DM, Mas, tolong hackin dong punya Vina, mudah-mudahan ada titik temu gitu, terang kayak gitu, petunjuk kayak gitu. Hack itu seperti apa ya? Ya maksudnya kemampuan saya nggak sampai ke sana gitu. Masih belajar gitu. Tapi nanti misalkan bisa, bahaya juga kita, yang mana kan menghalangi proses penyelidikan dapat pidana. Yang kedua, peretasan itu kan dapat pidana juga tanpa harus surat perintah dan surat izin seperti itu. Nah, ada komen seperti ini, yang mana saya coba investigasi aja dulu ya dari akun-akunnya, terus kita cari referensi dari, jadi kita lihat aja podcastan keluarganya yang ada di channel Dewi Sumargo ya. Itu yang pertama tuh 7 orang. Yang ketemu. Jadi si. Nah, sebelumnya kan di momen-momen ini sudah saya lihat-lihat juga. Nah, di menit-menit ini nih, yang benar-benar saya aneh gitu kan. Tukang sate ini masih tahu markasnya di situ. Markasnya orang gerombolan motor ini. Iya. Polisi datang ke situ. Pelaku tuh lagi keadaan pesta semua, habis pesta miras. Oke. Nah, itu kan HP pada ngeletak tuh. Diambil langsung HP orangnya juga. Nah. HP itu udah tergeletak, udah nggak perlu pakai digital forensik. Mungkin apa ya, ahli bahasa sebagian ada petunjuk dari itu. Sebetulnya ini mood Renato worry sekali sih ngomongnya gini tuh. Aku kada coba masuk tuh kan, masuk kayak gitu. Di HP-nya itu memang ada settingan bahwa kayak udah direncanakan gitu. Oh enggak? Iya. Oh, makanya saya baca di berita ada indikasi berencana. Itu di WA-nya ada rencananya antara. Ini juga ada perencanaan itu kan ancamannya seumur hidup atau hukuman mati. Tapi untuk luasa kasus ini memang lebih tinggi, soalnya kan ancamannya lebih tinggi. Saya sempat lihat juga gitu. WA 1 dan satunya itu ada. Seperti apa rencana yang kamu tahu? Yang mana itu udah? Ya maksudnya nanti digiring aja nih orang nih, digiring ke tempat ini gitu. Nanti baru di situ kita anuin. Rencana awalnya apa? Ya kalau dari yang rekaman itu kan bilangnya nggak ada niat buat membunuh ya. Cuman karena almarhum buka mata, tahu pelakunya, jadi mereka takut, akhirnya sampai dibunuh. Tapi itu pas buka mata petunjuk dari kerasukan ya kayaknya ya. Awalnya mereka apa sih sebenarnya, kalau dari yang informasi yang dapat dari polisi atau dari bukti-bukti? Cemburu karena dianya cintanya ditolak. Oh iya, si yang pelaku utama ini kan? Iya. Egi ya? Itu udah ketangkep? Belum. Jadi total yang ini ya, yang masih dalam pencarian tuh Egi ini nih yang sudah pencarian. Pelaku sedang ada 11 orang. Yang sudah ketangkep 8. Berarti 3 belum ketangkep. Pelaku
berarti 3 yang Banyak malah tuh. sebagian lagi udah ketangkep. Nah si Egi ini motivasinya itu karena dia ditolak sama Vina. Iya. Setelah itu. Oke. Kalau misalkan ada seperti itu, menurut saya ya, tapi anggap aja obrolan sampah. Pendalaman terhadap terpidana yang sekarang sudah ada di lapas ini penting sekali. Pendekatan perlu dilakukan karena geng motor itu di antara mereka boleh tahu soal sebutan nama seperti alias kayak gitu kan. Nah kemudian pendekatan kepada para pelaku yang lain ini sangat penting karena mereka lah yang tahu proses mabuknya gimana, siapa yang bergabung, siapa saja yang menjembatani, terus membantu gitu. Meskipun dalam kondisi tidak sadar gitu kan, tapi setidaknya mereka bisa menceritakan. Pertanyaannya adalah mungkin ada tekanan, mungkin ada ancaman dari para pelaku yang 3 ini terhadap narapidana yang sudah ditangkap, atau mungkin di belakang 3 orang ini ada pihak yang bisa mengekang gitu, sehingga para napi ini kemudian diam, tidak menceritakan, padahal kunci pembukaannya juga ada di sana gitu ya, di napi-napi itu. Jadi perlu pendekatan khusus kepada para napi yang di dalam gitu kan, yang ada di lapas. Berat juga ya ngobrol. Tapi ada tuh kan nyala lagi, ada suara lagi. Nah termasuk kalau ada anak yang di bawah umur kan, kalau didekati berdua gitu, mereka pasti merasa kenapa saya yang harus nanggung sendiri gitu, padahal yang melakukan kan bersama-sama. Nah berikutnya partisipasi publik, ketika publik memang ada informasi maka diharapkan bisa disampaikan ke aparat seperti tukang sate itu, dia pahlawan, dia berani speak up bahwa ini ngumpulnya di sini gitu kan, markasnya di sini, apresiasi ke tukang sate itu yang berani seperti itu. Termasuk keluarga juga ya, tidak tinggal diam dengan kasus ini, pasti membantu mengumpulkan informasi. Itu pun kan handphone juga kan dibantu oleh keluarga, padahal dari handphone itu kita bisa gali gitu kan, dokter pakai pun juga dapur sampai hilang gitu kan, bisa grabbing dari handphone itu gitu. Nah yang paling penting tuh dengan dibuatnya film, mudah-mudahan nggak di bioskop saja ya, maka mau tidak mau si pelaku suatu saat pasti ada rasa ingin menonton. Guilty feelingnya itu atau emosi yang muncul dari refleks diri, guilty feeling itu pasti ada. Ini menjadi penting. Nah ketika nanti sudah diviralkan, baik enggak di bioskop aja ya, dari YouTube, dari TikTok yang potong-potong seperti itu. Ketika sudah tayang, sudah viral, tidak menutup kemungkinan si pelaku entah keceplosan, berkomentar dan sebagainya tanpa dia sadari. Dan itu biasanya menjadi tunjuk untuk mengarah ke yang bersangkutan. Kalau sudah sampai, ini perlu pendekatan khusus. Perlu pendekatan khusus menurut saya yang apalagi. Dan saya optimis pasti dapat, karena yang tadi juga seperti saya yang Pak Kombes Pol Suryawan ini sudah berhasil menangkap Subang yang bertahun-tahun itu kan, pembunuhan Subang dengan serius, dengan kemampuannya akhirnya kasus Subang itu bisa mengadu ke pengadilan. Itu adalah prestasi. Ya saya berharap di kasus ini juga dapat terungkap dengan cepat dan selesai gitu kan. Karena saya tahu juga di Polda Jabar itu orang hebat yang terlatih, terdidik dan benar-benar pintar gitu, seperti itu. Sudah tidak bukan lagi.
Adapun DPO yang muncul itu adalah desakan dari netizen menurut saya, gitu kan. Desakan dari netizen karena kelihatannya polisi nggak kerja pada kejadian polisi itu benar-benar silent gitu, silent gitu kan. Nggak, ini saya mau ke sana, netizen nggak seperti itu. Ada yang harus dipublikasi dan ada yang tidak ada yang harus dipublikasi. Karena ketika nanti mereka kita tahu beberapa dari kepolisian mungkin mereka akan kabur gitu. Nah itulah yang mungkin yang saya tahu gitu. Ini pasti dapat apalagi yang sudah ada gitu kan, apalagi yang harus dikhawatirkan gitu. Dia mengajak teman-temannya berencana untuk Iya. melakukan kejadian itu. Iya. Awalnya sih, kalau saya gitu awalnya apa buat takut-takutin doang, masa awalnya langsung enggak kan ya? Awalnya ya kayak gitu, mungkin dia ngerasa nggak prihatin kan karena ditolak terus, jadi kesel, bikin rencana kayak gitu. Tapi nggak membuka dong awal. Nah kan ada info juga bahwa lamanya kasus ini tuh karena ada backingan dari pelaku adalah anak polisi, pada terbalik gitu kan, korban yang anak polisi, dan keluarganya juga sudah speak up bahwa Eki itu adalah anak dari bapak siapa ya, polisi siapa itu Indonesia tapi ini Arudi kalau nggak salah ya. Arudi. Nah So what is ClickUp? ClickUp isn't. jadi infonya tuh terbalik gitu kan. Yang di media itu infonya bahwa itu tuh pelaku tuh adalah anak dari kepolisian, adalah terbalik ya, Eki yang korban ya dari Arudi ini. Aduh, kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya mengharapkan pada seluruh warga negara Indonesia, saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana. Kan betul, jadi asumsi netizen ini yang membuat rancu gitu kan, yang membuat kasihan kepada korban gitu. Oke, saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban. Betul kan. Nah bagi detektif online netizen yang menurut Anda itu adalah sebuah fakta, berikan informasi tentang proses. Anda pasti diapresiasi daripada kita mengupload TikTok yang nanti menjadi sebuah narasi yang rancu gitu kan, jadi buyar gitu, kasihan juga keluarganya gitu kan, seperti itu. Daripada kelompok-kelompok yang kejam, saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan Reskrim. Ini anak kepolisian loh, sampai 8 tahun mencari keadilan gitu kan, seperti itu. Yang ini memang prosesnya sedikit rumit atau seperti apa ya, saya nggak tahu karena ada tukang bakso nggak bercanda ya, mungkin ya ini prosesnya yang sedikit rumit. Ini ada kepolisian, entah kenapa menjadi lama seperti ini, mungkin prosesnya kepolisian yang tahu gitu kan, hanya menduga-duga. Dan pada netizen juga kan, dengan posting yang nanti membuat fitnah, membuat narasi yang jadi simpang siur gitu, kasihan keluarganya. Apalagi ada yang disomasi ya kan, dia yang bisa meretas Facebooknya gitu. Ada yang disomasi, ada dia tag dan klarifikasi ada kan di TikTok seperti itu ya. Ya walaupun bisa meretas seperti itu adalah proses kepolisian gitu. Kita nggak punya hak untuk maju ke sana. Kalau misalkan kita ke sana pun kita dianggap menghalangi penyelidikan dari kepolisian, itu benar-benar ada pidana aja ya. Terbukti beberapa begitu kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk
melakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan Benar-benar sakit. 22 tahun usia emasnya Eki hilang begitu saja gitu kan, dan dia dibunuh oleh temannya gitu kan, malah karena cemburu. orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Dan sekali lagi saya mohon kepada seluruh warga Indonesia agar jangan berasumsi atau memberikan statement-statement yang akan mungkin lebih membuat kami sakit. Kami cukup yang mengalami selama 8 tahun saya berupaya untuk sabar, dan saya mohon agar seluruh Indonesia bisa mendoakan anak saya supaya tenang, dan juga bisa mendoakan supaya pelakunya bisa segera terungkap. Dari orang tuanya itu memohon itu tidak membuat asumsi-asumsi liar gitu kan, seperti itu. Karena dari proses penyelidikan itu pasti susah gitu, karena didapati kita jadi si apa namanya si namanya DPR ini, si Peggy ini lebih susah, naik terus. Nanti saya contohkan ya, itu ini Facebooknya yang menurut netizen ini adalah Facebooknya si DPO itu. Apa? Belum apa-apa udah ada komentar sendiri. Oke sih, empati itu. Tapi takutnya kan apakah ini bukan banyak banget gila yang mau dibalik itu, banyak banget gila mau dibalik itu. Nah ini cirihan netizen tuh, nanti banyak yang follow nanti aku jadi jual kan kayak gitu. Kita cari komentarnya dari akun Egi ya. Ternyata kasih dia jadi habis. Oh ini ada satu akun kedua, entahlah, soalnya kan banyak juga yang membuat akun tapi ini di 2021 ya. Oke, saya search dulu akun keduanya. Akun ini juga ini yang lagi rame ini coba seperti ini mengganggu pasien gitu kan, pasien susah kalau begini. Proses identifikasi, investigasi. Oke, kita coba ke akun Tina. Tiga bulan lagi panik beberapa yang terlibat. Yang sabar ya, berarti ini kayaknya benar akunnya. Tapi ketika handphone udah dapet udah enak, udah nggak perlu capek lagi lama-lama forensi gitu di jalan gitu kan. Yang menurut saya sih bukan bakso. Ini kami juga artinya menjadi
Kita cari komentar final. Kecil. Akunnya ternyata ada orang tulis yang notifikasi. Ini kan seperti kayak gini-gini nih. Nah, jadi ini kita coba pacarnya si pilot. Menurutnya komentarnya tutup ya. Kita coba komentarnya. Dia pernah berkomentar kemana? Belum macam-macam nih. Tank yang udah menyemangatin bocil, udah ada di samping bocil, udah jadi segalanya. Tapi pas saya nggak baca. Komentar. Ada komentar ya. Ya, mungkin seperti itu. Nanti kita coba tracking. Pada dasarnya walaupun misalkan nanti saya coba tracking punya si kalau bisa itu juga ya. Saya investigasi, kalau ada data yang mungkin bisa membantu. Ini itu pun kalau misalkan dikasih ke kepolisian, itu data-data yang udah saya punya gitu kan, karena saya sadar saya baru cek hari ini gitu, sedangkan kepolisian sudah lebih maju investigasi tentang akun ini, tentang proses ini gitu kan. Pada dasarnya data-data dari saya itu memang udah basi gitu kan, takutnya seperti itu. Tapi saya coba nanti kalau saya udah ada data, nanti saya kirim ke salah satu orang yang di Polda di bagian cyber seperti itu gitu. Nah, saya juga sering berdiskusi, sharing seperti itu kan. Saya udah tahu sih orang-orang itu orang-orang terlatih, terdidik dan memang kompeten gitu kan dalam hal seperti ini gitu. Nggak perlu diragukan lagi, apalagi katanya ada dari Barreskrim juga turun gunung gitu. Wah, apalagi yang susah gitu kan. Mungkin harapannya ya doa dari netizen semoga terungkap seperti itu. Dan nanti sebisa saya kan membantu hal seperti itu gitu. Dan tadi komentar-komentarnya juga sudah tertimpa dengan viral-viralnya tapi nanti kita coba investigasi dengan teknik lain, mudah-mudahan bisa ada titik temu gitu kan. Karena akun juga udah aktif dari akun si Gigi Praloga gitu kan. Gigi Praloga aktif 2020. Ini komentarnya udah banyak gitu kan. Menjadi akun permadani dari orang-orang ini yang terdekat ini itu kan melakukan pendekatan kepada orang-orang ini gitu. Oke. Ya, konten sampah yang ada edukasinya, yang ngobrol kesana kesini, dan pada kemampuan yang berbeda apa gitu, masuk dari kiri keluar dari kanan aja lah. Soalnya tiba-tiba punya channel gitu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.